Halo teman-teman, sahabat ASN dimanapun Anda berada. Oke teman-teman ya, jadi setiap kali saya membahas tentang ASN, pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan maupun komentar-komentar di kolom komentar video-video saya. Oke teman-teman, tentunya semua non-ASN berharap mendapatkan NIP pada tahun 2024 ini atau di akhir tahun ini teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak lulus kompetensi P3K di tahun ini? Nah, kalau kita melihat di sini, ada informasi yang akan saya bagikan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menjadi kajian juga buat teman-teman untuk memikirkan apa sebenarnya yang nanti akan terjadi di tahun 2025 mendatang teman-teman ya. Nah, dikutip dari ayobandung.com, di sini dikatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memiliki target besar untuk menyelesaikan penataan tenaga non-aparatur sipil negara dalam kurung ASN atau honorer. Salah satu strategi utama menuntaskan permasalahan honorer adalah melalui pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2024. Seperti diketahui, seleksi P3K tahun 2024 bagi para honorer ini dibagi menjadi 2 tahap. Dan saat ini pendaftaran seleksi tahap kedua sedang berlangsung. Jadi pendaftaran seleksi tahap kedua lagi berlangsung teman-teman. Yang belum ikut, yang sudah merasa bekerja 2 tahun berturut-turut, silakan mendaftar teman-teman ya. Namun bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak lulus seleksi tersebut? Jadi bagaimana nanti nasib tenaga honorer yang tidak lulus di seleksi tahap 1 dan juga di seleksi tahap 2? Menpan RB Rini Widiantini menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menyelesaikan penataan tenaga honorer secara menyeluruh seleksi P3K tahap pertama dan tahap kedua. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, terdapat sekitar 1,7 juta tenaga non-ASN atau honorer yang terdaftar. Rini menegaskan seharusnya para honorer tersebut lulus semua, karena mereka sudah masuk dalam data. Jadi, Ibu Rini menegaskan bahwa harusnya 1,7 juta ini lulus semua, karena mereka sudah masuk dalam data. Tetapi apa yang menghalangi? Kita akan lihat teman-teman ya. Namun, Rini mengungkapkan adanya kendala terkait jumlah usulan formasi dari pemerintah daerah yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga honorer yang ada. Jadi, yang berperan di sini adalah instansi daerahnya. Ketika dia mengusulkan tidak sesuai dengan yang terdata di database BKN, maka akan terjadi selisih di sini, akan terjadi tidak ada kepenuhan seluruhnya, tidak 100% akan bisa diangkat di instansi daerah tersebut teman-teman ya. Dan ini adalah cara mengatasi dari Menpan RB. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak Kementerian Pan RB mengaku sedang mempersiapkan strategi lanjutan. Nah, apa strategi lanjutannya? Adapun salah satu opsi adalah menawarkan skema kerja paruh waktu untuk tenaga honorer yang belum terakomodasi. Jadi seperti di video-video saya sebelumnya, saya sudah katakan bahwa ada nanti skema paruh waktu. Tetap kita atau teman-teman nanti sudah akan dapat NIP kepegawaian. Jadi statusnya itu adalah P3K paruh waktu tapi tetap dapat NIP. Untuk skema gaji nanti kita lihat di PP Manajemen ASN teman-teman ya. Selain itu, Kementerian Pan RB juga tengah mengevaluasi data tenaga honorer yang telah mendapatkan pekerjaan baru atau yang tidak lagi aktif bekerja karena berbagai alasan termasuk meninggal dunia. Nah, mungkin di pangkalan data ada yang sudah berhenti menjadi honorer, mungkin dapat pekerjaan lain, dan juga ada mungkin yang sudah meninggal. Itu akan nanti diverifikasi kembali, dikembalikan lagi kepada daerah, dan daerah akan melihat nih. Jadi akan nanti dikeluarkan teman-teman ya. Intinya mungkin dari 1,7 juta akan lebih sedikit teman-teman. Nah, jika nantinya masih ada tenaga honorer di luar data resmi BKN, pemerintah membuka kemungkinan untuk mengadakan seleksi P3K melalui jalur umum. Jadi nantinya ketika semua sudah dilihat, yang 2 tahun bekerja juga sudah mendaftar, maka dia akan secara otomatis menjadi database di BKN. Dan kalau masih ada lagi honorer di luar dari database BKN, maka dia akan mengikuti jalur umum. Ini menjadi peluang bagi tenaga honorer untuk mendapatkan status ASN P3K dan diharapkan bisa mensejahterakan para non-ASN yang selama ini telah mengabdi. Nah, oke teman-teman ya. Jadi itu informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Pada prinsipnya adalah
pemerintah melalui Menpan RB lagi berusaha nih untuk menyelesaikan tenaga honorer. Doa kita semua adalah semoga tenaga honorer ini, tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN dan juga yang sudah 2 tahun bekerja secara terus-menerus sesuai dengan peraturan dari Kepmenpan 347, 348, dan 349, semua mendapat kado yang terbaik di akhir tahun ini ataupun nanti di awal tahun 2025, semua bisa menjadi ASN dan mendapatkan NIP. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Tetap semangat untuk teman-teman honorer, apalagi yang sudah mengabdi puluhan tahun. Saya yakin dan saya percaya bahwa semua pengorbanan teman-teman, semua pengabdian teman-teman tidak akan sia-sia. Thank you.